Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat ibu. Mudah-mudahan hari ini ya, kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Terlihat dari tadi foto absennya yang semangat sekali dalam belajar. Nah, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran hari ini kita bisa mencermatinya dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Nah, hari ini kalian siapkan alat tulisnya, kemudian buku, pensil kalian disiapkan, kemudian siapkan tenaga kalian karena hari ini ibu akan menyampaikan materi sampai di pembelajaran 6 ya. Mudah-mudahan pembelajarannya bisa kalian cermati dengan baik dan kalian bisa pahami dengan baik. Oke, siap, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah tentang perkembangbiakan makhluk hidup, khususnya yaitu adalah tanaman ya, karena manusia dan hewan kita sudah pelajari sebelumnya. Di sini ya, perkembangbiakan makhluk hidup diingat ada 3 makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, di sini yang akan kita bahas. Nah, ya, di sini nanti kalian pahami, ini hanya ruang lingkupnya saja. Nah, ya, nanti kalian pahami, diingat-ingat kembali ini yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita fokusnya yaitu ada di sini. Ya, tumbuhan, khususnya di perkembangbiakan alami dan perkembangbiakan buatan dari tumbuhan ya. Nah, perkembangbiakan ini tumbuhan ini nanti secara garis besarnya apa itu vegetatif, apa itu generatif nanti dipelajari ya. Kemudian kita dikhususkan untuk materi perkembangbiakan tumbuhan alami dan buatan. Di sini perkembangbiakan perkembangbiakan tidak hanya terjadi pada manusia dan pada hewan, tetapi juga pada tumbuhan ya. Terbagi menjadi 2, yaitu alami dan buatan ya. Nanti kita pelajari. Nah, perkembangbiakan pertama yang kita akan pelajari adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Dengan biji. Setiap tumbuhan itu ada yang memiliki biji ya. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Nah, di dalam buah ini terdapat biji. Biji berkembang biak menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Nah, perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Nah, ini contoh dari gambar dari biji. Nah, ini adalah gambar biji. Nah, di luar ini selimut biji, fungsinya untuk melindungi si biji tersebut ya. Kemudian, nah yang ini nih, yang penting. Kalian suka melihat biji rambutan tidak, yang secara tidak langsung dibuang. Nah, kemudian tumbuhan baru yang sedikit itu. Nah, di sini ya, ini namanya adalah embrio. Ya, yang kuning ini namanya embrio ya. Nah, ini adalah calon tumbuhan baru. Jadi tumbuhan baru ini berasal dari embrionya si biji dari tumbuhan tersebut. Kemudian adalah ini yang di tengah-tengah warnanya agak coklat muda, namanya
kotiledon, yaitu sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Nah, semua makhluk hidup itu memerlukan makanan ya. Jadi siklus atau daur hidup dari perkembangan tumbuhan dengan biji, yang pertama yaitu biji ya, kemudian menjadi tanaman baru. Nah, habis tanaman baru menjadi dewasa dan berbuah ya. Itu mudah-mudahan paham ya. Kemudian lanjut. Nah, perkembangbiakan selanjutnya yaitu dengan tunas. Tunas di sini yaitu tumbuh dari batang yang terdapat di dalam tanah. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas yaitu adalah pisang, bambu, dan tebu. Di sini kalian saksikan gambar yang ada di layar kalian. Nah, yang dimaksud dari sebentar ya. Nah, yang dimaksud dari tumbuhan tunas, berkembang biak dengan tunas yaitu ini. Yang dimaksud tunas adalah yang ini ya. Ini tunas yang muncul dari dalam tanah membentuk tumbuhan baru yang sesuai atau sama dengan induknya. Ini dari dalam tanah. Nah, ini adalah contoh dari gambar pohon pisang. Pasti kalian sudah tahu kan pohon pisang. Nah, kemudian ada lagi bambu, dan yang terakhir adalah tebu. Nah, kita lanjut. Nah, ini selain tunas yang dari dalam tanah, ini juga ada nih tunas yang tumbuh di luar bagian batang atau daun. Nah, contohnya yaitu adalah sosor bebek ya. Pada tepi daun, tunas ini dapat tumbuh pada akar. Nah, ini contohnya ya. Nah, yang ini adalah tunasnya. Nah, di ujung-ujung daun ini ada tunasnya. Jadi selain dari tumbuhan tunas yaitu pohon pisang, ada juga tumbuhan yang bertunas selain dari pohon pisang adalah sosor bebek ya, tumbuh di dekat induknya. Nah, kemudian kita lanjut. Pokoknya intinya tunas itu adalah tumbuhan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya ya. Nah, pohon bambu juga bisa dimanfaatkan batangnya untuk bermain. Salah satunya bisa kalian lihat di halaman 157. Di situ ada permainan rangku alu ya kalau nggak salah tuh. Nah, di sini bisa bermain ya. Bermainnya tuh 2 kali ketuk ke atas, 2 kali ketuk ke bawah. Nanti mudah-mudahan coronanya bisa segera berakhir, jadi kalian bisa mempraktekkannya bersama dengan teman-teman. Nah, dari materi tersebut bisa kita ambil hikmahnya, yaitu memerlukan kerjasama yang baik. Jadi harus kompak. Kalau misalkan yang satu tidak kompak, itu tidak akan berjalan dengan baik ya. Tangan pemegang bambunya bisa terjepit, kalau tidak kakinya bisa terjepit yang lompat ya. Nah, selain kerjasama itu juga teman-teman bermanfaat untuk konsentrasi ya. Sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak konsentrasi maka membahayakan seluruh pemain ya. Kita lanjut, yaitu bunga. Nah, ini adalah gambar bunga. Secara garis besar nanti bagian-bagian bunga akan dilanjutkan di materi di kelas selanjutnya. Nah,
Di sini bisa kalian buka juga di halaman 161, yaitu bunga adalah bagian dari tumbuhan. Kalau tadi kita belajar yang bijinya, sekarang kita belajar di bunganya. Nah, bunga di sini sangat diperlukan dalam proses perkembangbiakan ya. Kalau misalkan bunga itu dinamakan adalah penyerbukan ya. Proses penyerbukan itu di bunga ya. Nah, di sini nanti di bunga ini penyerbukan ya. Kemudian bunga nasional Indonesia yang ada di layar handphone kalian yaitu terdiri dari 3. Yang pertama ini gambar bunga rafflesia, yang kedua adalah bunga anggrek ya, yang ketiga adalah bunga melati ya. Nah, beberapa negara selain di Indonesia juga memiliki bunga nasional. Nah, bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misal, bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Nah, kalau di Indonesia ada 3 bunga nasional, yaitu yang pertama bunga di Indonesia nama lainnya adalah sebutannya yaitu puspa. Ada nggak yang namanya puspa di sini? Nah, puspa artinya yaitu bunga. Bunga melati. Nah, ini gambar bunga melati nih. Yang Ibu lingkari yaitu bunga melati. Nah, bunga melati putih disebut dengan puspa bangsa. Kalau bunga anggrek bulan nih, bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Nah, kalau yang ini kalian udah pernah lihat belum? Itu namanya adalah bunga Rafflesia arnoldi, disebut dengan puspa langka. Nah, bunga Rafflesia juga bisa disebut dengan bunga bangkai. Nah, di sini bunga Rafflesia itu bisa kalian temui di Kebun Raya Bogor ya. Namun pada saat-saat tertentu bisa kalian lihat, tidak setiap hari kalian bisa melihatnya. Jika waktunya tepat, maka kalian bisa melihat tumbuhan dari bunga Rafflesia arnoldi ini mekar ya. Nah, bunga Rafflesia arnoldi ini kalau bunga melati kan bunganya harum. Nah, kalau bunga Rafflesia arnoldi ini baunya seperti bau bangkai. Jadi kenapa dinamakan dengan bunga bangkai ya? Itu. Nah, bunga juga memiliki banyak manfaat untuk kegiatan manusia. Kebun dengan bunga yang berwarna-warni nampak lebih indah. Hiasan bunga yang disimpan di vas bunga menambah cantik ruangan. Bunga juga sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, misalnya bunga melati digunakan untuk acara pernikahan. Itu diletakkan pada bagian kepala dari pengantin wanita ya. Kemudian ungkapan bela sungkawa terkadang menggunakan rangkaian bunga. Nah, kalau kalian melihat turut berduka cita. Nah, itu berasal dari bunga ya. Oleh karena banyak orang yang memerlukan bunga, maka ada pasar khusus yang menjual bunga. Para petani menjual bunga yang telah ditanam ke pasar tersebut. Ya. Lanjut, yaitu bisa kalian lihat di halaman 167. Dibuka terlebih dahulu halaman 167 ya, Nak. Nah, sudah dibuka. Nah, kalau sudah dibuka di sini perkembangbiakan tumbuhan
yang akan kita bahas adalah dengan umbi, ya. Nah, umbi di sini ada beberapa macam, yaitu ada umbi ada umbi lapis, umbi akar, ya, di sini. Dan kemudian adalah umbi batang, ya. Kalau tunas tadi kita sudah belajar. Nah, di halaman 167 itu ada gambar, ada lobak, ada bawang, ada singkong, ada apa lagi itu? Nah, kemudian di sini kita akan, yang pertama adalah umbi batang. Nah, umbi batang yaitu contohnya adalah kentang. Nah, di sini umbi batang, ya. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi, ya. Nah, ini ujung batangnya nih dinamakan umbi. Nah, bisa kalian ingat kentang itu adalah tumbuhan dari contohnya umbi batang, kentang, ya. Kita lanjut, ini umbi batang sudah. Kemudian yaitu umbi lapis. Nah, umbi lapis merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis. Pada bagian atas umbi lapis tumbuh daun, sedangkan pada bagian bawah umbi lapis terdiri dari cakram dan akar serabut. Nah, jika kalian pernah melihat dari bawang, ya, di sini, nah, berlapis-lapis. Kalian perhatikan baik-baik, ini gambar bawang. Di buku kalian halaman 167 juga ada gambar bawang, ya. Nah, di sini bagian-bagian bawang. Kenapa dinamakan umbi lapis? Karena dia pelepahnya berlapis-lapis. Selain dari selain dari bawang merah, bisa juga terdiri dari bawang bombay. Kalau misalkan dibelah, ya, jika kalian pernah membantu bunda di rumah masak, nah, bisa kalian temui dan melihat dari lapisan-lapisan bawang tersebut. Nah, itulah kenapa dinamakan umbi lapis, ya. Mudah-mudahan paham, ya. Nah, kemudian umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar berisi cadangan makanan. Tumbuhan yang memiliki umbi akar contohnya yaitu dahlia, wortel, lobak, dan singkong. Di buku kalian ada gambar lobak dan ada gambar singkong. Nah, itu adalah contoh dari umbi akar, ya. Nah, ini umbi akar. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah umbi batang. Nah, ini sebelumnya Ibu akan menjelaskan. Nah, umbi batang atau singkong, ya. Lanjut yaitu spora. Spora di sini tumbuhan yang bisa kalian temui di tanaman paku-pakuan. Nah, spora di sini dilihat di belakang daun yang ada bintik-bintiknya. Ketika kalian pernah melihat bintik-bintiknya, yaitu bintik-bintik di belakang daun, bisa kalian temui, itu adalah contoh dari perkembangbiakan spora, ya. Nah, Lani penyayang tanaman. Nah,
tanaman yang kalian tanam itu harus kalian sayangi. Bagaimana caranya menyayangi? Nah, simak bacaan yang akan Ibu bacakan. Lani tidak saja tahu banyak hal tentang tanaman, tetapi ia juga rajin memelihara tanaman. Nah, kegiatan merawat tanaman termasuk mencintai lingkungan. Merawat dan memelihara tanaman merupakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Melalui kegiatan menanam, kita ikut serta menambah jumlah pohon. Semakin banyak pohon ditanam, semakin baik udara di sekitar kita. Nah, tanaman yang kalian tanam itu tidak boleh hanya sekedar kalian tanam, tetapi ada tahapan selanjutnya, yaitu adalah merawat tanaman dengan cara menyiramnya, merawatnya dengan baik, jangan sampai ada ulatnya ya. Nah, kenapa sih ketika banyak pohon kemudian cuacanya menjadi sejuk, udara menjadi sejuk, adem. Nah, ketika kalian berada di suatu kota yang tidak ada tanamannya, kemudian di suatu kota contohnya Kebun Raya Bogor yang banyak tanamannya, apa yang dapat kalian rasakan perbedaannya? Pasti berbeda. Nah, kalau di Kebun Raya Bogor cuacanya sejuk, adem. Nah, itu karena banyak tumbuhan ya, banyak oksigennya. Coba kalau di perkotaan yang tidak ada pohonannya, jarang sekali pepohonan, apa yang kalian rasakan? Panas, gersang ya, itu yang dirasakan. Nah, kemudian tadi kita sudah belajar perkembangbiakan tumbuhan secara alami. Sekarang kita belajar perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Nah, buatan di sini artinya yaitu oleh bantuan manusia, ya. Nah, perkembangbiakan dapat melalui tindakan umbi, itu secara alami ya. Kalau yang buatan yaitu dengan cara mencangkok, stek, dan menempel. Namun kali ini kita belajar tentang mencangkok. Nah, bisa kalian buka halaman 180. Di situ ada gambar yang sama dengan di handphone kalian. Mencangkok adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Namun kekurangannya dia ada, yaitu hasil cangkokannya mudah roboh. Kenapa mudah roboh? Karena akarnya yaitu akar serabut ya. Akarnya bukan akar tinggal. Nah, di sini kekurangan dari mencangkok. Namun buahnya rasanya sama dengan tumbuhan induknya. Misal, saat Estianti memiliki pohon mangga harum manis. Nah, di sini Raffi ingin memiliki yang sama, tumbuhannya mangga harum manis. Nah, cara yang harus dilakukan Raffi adalah dengan cara mencangkok tumbuhan mangga harum manis milik Estianti agar tanamannya dapat sama persis yang dimiliki oleh Estianti. Nah, langkah-langkahnya kalian bisa lihat. Yang A, pertama harus kalian lakukan selain menentukan tumbuhan yang mau kalian cangkok. Nah, kalian harus menguliti batang seperti yang digambar A ya. Batangnya kalian
kuliti sampai bagian yang putih-putihnya terlihat. Kemudian yang B, bisa kalian ambil dengan tanah atau dengan sabuk kelapa, boleh ditutup ya. Bisa memilih mau sabuk kelapa, mau tanah, boleh. Kemudian yang C, kalian tutup dengan plastik ya, dengan plastik atau dengan plastik bisa kalian tutup ya. Nah, yang gambar selanjutnya adalah bagian dari mencangkok yang sudah jadi ya. Nah, mencangkok tumbuhan yang berkambium, mangga, rambutan, jambu, sifatnya sama dengan induknya dan cepat berbuah ya. Itu saja materi hari Ibu hari ini, padat materinya. Jika ada yang mau bertanya boleh, silakan di grup, boleh ditanyakan materinya. Jika ada yang belum jelas, Ibu mohon maaf, nanti bundanya atau ayahnya juga mendampingi putra-putrinya. Ibu ucapkan terima kasih karena sudah membantu putra-putrinya belajar di rumah. Tetap di rumah saja, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, agar kita semua terhindar dari yang namanya penyakit. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.